Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabatku sekalian, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada cahaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang cara pandang terhadap hati. Manusia terdiri dari bentuk luar yaitu jasad dan bentuk dalam yaitu ruh. Begitupun setiap manusia telah diberi potensi oleh Allah setidaknya 3, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Seperti yang akan dibahas kali ini yaitu perihal hati. Hati yang dimaksud bukanlah segumpal daging yang terletak di dada kiri manusia, akan tetapi hati yang terdapat di dalam ruh. Setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat-sifat tersebut pun bisa berubah-ubah setiap waktu. Begitu pula hati. Dia pun memiliki sifat sesuatu yang bolak-balik dari satu arah ke arah yang lain. Tidak dinamakan hati kecuali karena ia sering bolak-balik, yang dimaksud dengan takalub. Karenanya hati bisa menjadi lembut dan juga bisa menjadi keras. Ada beberapa hal yang menyebabkan hati menjadi keras. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22. Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Tidak hanya kaum kafir, bahkan seorang muslim pun bisa mengeras hatinya jika tidak mengingat Allah, yaitu hati mereka keras saat menyebut nama Allah, tidak khusyuk, tidak sadar, dan tidak memahami. Apalah gunanya mengaku sebagai seorang muslim kalau yang ditampakkan justru jauh dari nilai Islam itu sendiri. Dalam surat Al-Maidah ayat 13, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. Demikian pula orang-orang yang telah memeluk Islam namun melanggar janji dan mengkhianati amanah. Sesudah dijadikan dan dikukuhkan, akan tetapi menyimpang dan mengingkarinya serta memperlakukannya seperti orang yang tidak mengetahuinya, berarti ia telah keliru dari jalan yang jelas, menyimpang dari hidayah menuju ke arah kesesatan. Maka sangat mungkin hatinya akan mengeras dan membatu. Nabi SAW bersabda, sungguhnya seorang mukmin jika melakukan dosa, maka akan ada bintik hitam di hatinya. Jika dia bertobat dan berhenti dari dosa tersebut, serta memohon ampun, maka hatinya akan mengkilap. Apabila dia terus melakukan dosa, maka bertambah pula noda hitam itu. Itu adalah aron, penutup, yang disebutkan oleh Allah di kitabnya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, karena manusia disebabkan sifat kemanusiaannya tidak mungkin terbebas dari kesalahan dan dosa-dosa. Itu bermula dari kenyataan pembentukan manusia yang tersusun dari unsur tanah yang berasal dari bumi dan unsur ruh yang berasal dari langit. Salah satunya menarik ke bawah, sementara bagian lainnya mengajak ke atas. Yang pertama dapat menenggelamkan manusia pada perilaku hewan atau lebih buruk lagi. Sementara yang lain dapat mengantarkan manusia ke barisan para malaikat atau lebih tinggi lagi. Akan tetapi dosa yang dilakukan secara terus-menerus ternyata juga dapat mengeraskan hati. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia.
Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah, yaitu lalai terhadap potensi yang telah Allah berikan, lalai terhadap apa-apa yang diperintahkan dan dilarang Allah. Lambat laun jika dibiarkan maka hati akan mengeras, sehingga ia akan sulit menerima nasihat dan bimbingan agama dari orang lain, karena menganggapnya tidak berguna lagi bagi dirinya. Sungguh mengerikan balasan yang akan diperoleh orang-orang yang hatinya mengeras. Oleh sebab itu, mari kita hindari yang dapat menyebabkan hati kita menjadi keras, sebab kita akan mampu untuk menerima pedihnya siksa dunia, apalagi siksa di neraka. Lantas, apa yang akan dilakukan ketika tahu bahwa hati ini sedang sakit dan mengeras? Orang yang sakit pasti akan mencari obat sebagaimana orang yang sakit akan pergi ke dokter. Seperti halnya demikian Allah telah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, yaitu dengan beriman kepada Allah. Maka hati mereka merasa tenang di sisi Allah dengan mengingatnya. Orang yang selalu mengingat Allah tentu dia akan selalu melakukan hal-hal yang positif, karena akan merasa selalu diawasi oleh Allah, dan juga dengan imannya ia yakin bahwa Allah Maha melihat. Oleh karena itu, mengingat Allah juga bisa membuat seseorang terjauh dari perbuatan dosa yang dapat membuat kerasnya hati. Orang yang selalu mengingat Allah pasti dalam dirinya akan tumbuh sifat taat, cinta, dan merasa dekat dengan Allah. Selain itu, berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah seperti yang telah diajarkan oleh Nabi dalam sabdanya, "Wahai Zat yang membolak-balakan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.